Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri di tengah zaman yang penuh fitnah dan ujian. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang penuntun jalan lurus, yang telah mengajarkan kepada kita hakikat hidup, makna perjuangan, dan nilai-nilai kesucian jiwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini, kita berkumpul dalam majelis ilmu yang diberkahi, untuk merenungkan satu nasihat mulia dari seorang wali agung, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, yang berkata, "Orang yang paling kuat adalah dia yang mampu mengalahkan hawa nafsunya." Ungkapan singkat ini menyimpan kedalaman makna yang sangat luas. Kekuatan sejati tidak diukur dari kekuasaan, kekayaan, atau kepandaian seseorang. Tetapi dari seberapa besar ia mampu menundukkan hawa nafsunya yang liar. Nafsu adalah musuh dalam diri yang paling sulit ditaklukkan. Ia halus seperti angin, menyusup ke dalam akal, meracuni hati, dan memutarbalikkan niat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Hari ini, kita melihat betapa hawa nafsu telah menjelma menjadi sumber malapetaka yang menyelimuti berbagai lapisan kehidupan. Dari rakyat jelata hingga penguasa negara, dari tokoh masyarakat hingga pejabat tinggi, semuanya diuji oleh nafsu. Dan tatkala nafsu itu tidak dikalahkan, maka bencana akan menimpa umat. Pertama, kita lihat nafsu para pejabat, yang seharusnya menjadi pelayan rakyat, tetapi malah menjadi penindas. Mereka menjadikan jabatan sebagai alat untuk mengumpulkan kekayaan, bukan amanah untuk menebar keadilan. Mereka menutup mata terhadap penderitaan rakyat, sibuk memperkaya diri sendiri, membangun istana megah, sementara rakyat menderita di rumah-rumah reyot. Nafsu kekuasaan menjadikan mereka buta terhadap tanggung jawab, tuli terhadap jeritan orang miskin, dan bisu terhadap keadilan. Kedua, nafsu para birokrat, yang menjadikan sistem dan prosedur sebagai alat kekuasaan, bukan sarana pelayanan. Banyak di antara mereka yang memperlambat urusan masyarakat dengan alasan prosedur, padahal sebenarnya karena nafsu duniawi, menunggu suap, gratifikasi, atau kehormatan. Mereka lupa bahwa setiap hambatan yang mereka letakkan dalam pelayanan publik adalah dosa yang akan ditanyakan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, nafsu para tokoh masyarakat, termasuk pemimpin ormas dan tokoh agama, yang mestinya menjadi suri teladan, tetapi malah larut dalam dunia. Mereka mencari popularitas, berebut panggung, mencari pengaruh, dan menjadikan agama sebagai alat politik. Banyak yang tampak agamis di permukaan, tetapi hatinya dipenuhi oleh nafsu riya, ujub, dan cinta dunia. Keempat, nafsu orang awam, yang semakin hari semakin jauh dari nilai-nilai keimanan. Banyak yang hidup hanya untuk memuaskan syahwat, mengejar harta tanpa memperdulikan halal haram, menggadaikan akidah demi hiburan dan kesenangan sesaat. Mereka terjebak dalam budaya konsumtif, hidup tanpa arah, dan melupakan tujuan hidup sebagai hamba Allah. Kelima, nafsu raja dan para pemimpin negara, yang dampaknya lebih luas dan menghancurkan. Ketika seorang pemimpin tunduk pada nafsu kekuasaan, maka keadilan hilang, penindasan meluas, dan negara hancur perlahan. Mereka mengeksploitasi sumber daya negeri untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Mereka takut kehilangan kekuasaan lebih dari takut kepada Allah. Padahal, kepemimpinan adalah amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Ma'asyiral muslimin, inilah kenyataan yang harus kita renungkan bersama. Nafsu, yang tampaknya kecil dan tersembunyi, telah menjadi sebab rusaknya dunia. Maka,
Benarlah nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa kekuatan sejati adalah kekuatan mengalahkan hawa nafsu. Barang siapa yang mampu menundukkan nafsunya, dialah orang yang akan selamat dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Dalam ajaran Islam, hawa nafsu adalah dorongan dalam diri manusia yang condong kepada kesenangan duniawi, syahwat, keinginan berlebih, dan kepentingan diri sendiri. Hawa nafsu bukan sekadar rasa lapar atau keinginan fisik, tetapi juga mencakup dorongan untuk menguasai, untuk dipuji, untuk merasa lebih tinggi dari yang lain, bahkan keinginan untuk menundukkan orang lain demi kepuasan pribadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surga tempat tinggalnya. Quran Surah An-Naziat, ayat 40-41. Ayat ini menegaskan bahwa syarat masuk surga bukan hanya banyaknya amal, tetapi kemampuan menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu dalam ajaran tasawuf adalah hijab antara seorang hamba dengan Tuhannya. Selama nafsu belum tunduk, maka hati tidak akan bening, dan ruh tidak akan bersinar. Nafsu menciptakan tirai gelap yang menutupi cahaya fitrah, yang seharusnya mampu membimbing manusia menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan sejati dalam pandangan Islam bukan terletak pada otot, senjata, atau jabatan. Tetapi pada kekuatan jiwa, kekuatan untuk melawan bisikan batin yang jahat, kekuatan untuk berkata, tidak, pada hal yang diharamkan, kekuatan untuk menahan diri ketika peluang dosa terbuka lebar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah mengajarkan bahwa seseorang baru dapat naik makamnya di sisi Allah jika berhasil menaklukkan nafsunya. Bahkan, semua makam kewalian, kedekatan, dan cahaya spiritual, hanya bisa diraih setelah manusia berhasil melewati tahapan mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu. Dalam diri manusia, terdapat 3 unsur utama, akal, hati, dan nafsu. Jika nafsu lebih dominan dari akal dan hati, maka manusia akan menjadi lebih rendah dari hewan. Tetapi jika akal dan hati mampu menundukkan nafsu, maka manusia akan menjadi makhluk mulia yang layak menerima karamah dan rahmat Allah. Oleh karena itu, jihad yang paling besar bukanlah memerangi orang lain, melainkan memerangi diri sendiri, memerangi kesombongan, kerakusan, kemalasan, dan segala bentuk penyakit hati yang bersumber dari nafsu. Adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surga adalah tempat tinggalnya. Quran Surah An-Naziat, ayat 40-41. Ayat ini menjadi landasan utama bahwa keberhasilan menaklukkan hawa nafsu adalah jalan menuju surga. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Quran Surah Sad, ayat 26. Ayat ini memperingatkan bahwa hawa nafsu bisa menyesatkan manusia dari petunjuk Allah, terutama dalam kepemimpinan dan keadilan. Orang yang berjihad adalah orang yang berjihad melawan dirinya sendiri dalam ketaatan kepada Allah. Hadits riwayat Ibnu Hibban. Hadits ini menjelaskan bahwa jihad terbesar adalah jihad melawan diri sendiri, yakni hawa nafsu. Orang yang kuat bukanlah yang menang bergulat, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu menguasai dirinya saat marah. Hadits sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini memperkuat definisi kekuatan sejati menurut Islam, kemampuan mengendalikan emosi dan nafsu, bukan kekuatan fisik semata. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulum ad-Din menjelaskan, nafsu adalah kuda tunggangan yang liar. Jika engkau tidak melatihnya dengan disiplin dan ilmu, maka ia akan membawamu ke jurang kehancuran.
Tetapi jika engkau mampu mengendalikannya, ia akan menjadi kendaraan yang mengantarkanmu ke surga. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah berkata, perangilah nafsumu dengan pedang mujahadah. Nafsu adalah musuh yang selalu bersama dalam dirimu. Jika engkau mengabaikannya, ia akan membunuh imanmu. Dalil-dalil ini menjadi fondasi ruhani dan ilmiah dalam memahami betapa pentingnya mengalahkan hawa nafsu dalam setiap lini kehidupan, terutama bagi pejabat, birokrat, tokoh masyarakat, rakyat biasa, dan para pemimpin negara. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Setelah kita memahami betapa berbahayanya hawa nafsu, serta kerusakan yang ditimbulkannya dalam kehidupan pribadi, sosial, dan kenegaraan, maka sudah semestinya kita bertanya pada diri sendiri, bagaimana cara mengalahkan hawa nafsu. Apa solusi yang ditawarkan oleh Islam agar kita menjadi orang yang kuat dan tidak diperbudak nafsu? Pertama, kita harus membiasakan muhasabah, introspeksi diri. Setiap hari, sebelum tidur, tanyakan kepada diri kita sendiri, apa yang telah aku lakukan hari ini? Apakah hawa nafsuku lebih dominan daripada imanku? Kedua, biasakan menyibukkan diri dengan ibadah. Hawa nafsu tumbuh subur dalam kelalaian. Tetapi ia akan lemah ketika hati disibukkan dengan zikir, salat tepat waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak istighfar. Ketiga, puasa sunnah adalah tameng utama untuk melemahkan syahwat dan menundukkan nafsu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa puasa adalah perisai. Maka perbanyaklah puasa Senin dan Kamis, serta puasa Daud jika mampu. Keempat, bergaul dengan orang-orang saleh. Nafsu akan menguat jika kita berada di lingkungan yang cinta dunia, tetapi akan tunduk jika kita berada di lingkungan yang penuh nasihat dan zikir. Kelima, mempelajari ilmu tasawuf dan mengikuti bimbingan para ulama mursyid yang mukhlis. Mereka akan menuntun kita menempuh jalan mujahadah dengan metode yang jelas, bukan sekadar teori. 6. Aplikasi praktis dalam kehidupan. Untuk para pejabat dan pemimpin, tundukkan nafsu kekuasaan dengan keadilan dan kesederhanaan. Ingat bahwa setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Untuk para birokrat, layanilah masyarakat dengan ikhlas. Jangan jadikan prosedur sebagai alat untuk memperlambat, tetapi jadikan ia sebagai sarana kemudahan dan keadilan. Untuk para tokoh masyarakat dan pemuka agama, tundukkan nafsu ingin dipuji dan menjadi pusat perhatian. Jadilah pelita yang menerangi tanpa mengharap tepukan tangan manusia. Untuk rakyat biasa, lawanlah hawa nafsu yang mendorong kepada gaya hidup berlebihan, konsumtif, dan lalai dari akhirat. Hiduplah dengan sederhana, bekerja dengan jujur, dan isi waktu dengan amal saleh. Untuk para pemimpin bangsa, sadarilah bahwa kekuasaan adalah amanah yang akan lenyap, tetapi dosa dari pengkhianatan akan kekal. Maka tundukkanlah nafsu politik, harta, dan popularitas dengan rasa takut kepada Allah. 7. Doa penutup. Mari kita tutup majelis ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membersihkan hati dan jiwa kita dari kekotoran hawa nafsu. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari kemunafikan, amal kami dari riya, lisan kami dari dusta, dan pandangan kami dari khianat. Sungguh, Engkau Maha mengetahui setiap mata yang berkhianat dan segala yang tersembunyi di dalam dada. Ya Allah, jadikan kami termasuk golongan yang mampu mengalahkan hawa nafsunya, yang menundukkan jiwanya,
yang memohon pertolongan hanya kepadamu dalam ketaatan, yang hidup di dunia dengan kesucian, wafat dalam cinta kepadamu, dan dibangkitkan bersama para kekasihmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.